Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Ketemu lagi dengan saya Dia Ivanovic. Salam sejahtera untuk teman-teman semua. Sehat selalu, diberikan keselamatan, dilimpahkan rezeki dimanapun teman-teman berada. Video kali ini adalah mengenai kenapa harga BBM di Malaysia lebih murah daripada di Indonesia. Untuk perbedaan harga tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor ya teman-teman. Caranya tersebut, mari kita sama-sama simak video berikut ini. Kenapa harga BBM di Malaysia itu lebih murah ketimbang di Indonesia? Urusan per BBM-an ya, Indonesia ini kudu sungkem ya kepada Malaysia. Udah nggak usah dibantah, kita secara regulasi ya kan, secara apapun kalah, harga pun kita kalah jauh, Bren ya. Dengan siapa Min? Ya Petronas lah. Petronas sudah mendunia bos. Ini bukan omon-omon ya. Jadi ketika di Indonesia BBM dibanderol dengan harga yang mahal dan parahnya lagi tidak sesuai spek yang tertulis ya. Di Malaysia justru BBM dijual dengan harga yang lebih terjangkau dan memiliki kualitas yang terjaga. Harus ente belajar lebih banyak kepada Malaysia ya kan Pak Doman? Luar biasa Pak Doman, negara ente ya kan, ngurus minyak ya kan, seperti itu. Jadi harga BBM di Malaysia yang lebih murah dibandingkan di Indonesia kembali menjadi sorotan di media sosial, terutama setelah mencuatnya kasus dugaan korupsi di sektor BBM dalam negeri ya. Isu ini semakin menguat setelah terungkap adanya pengoplosan Pertamax dan Pertalite yang menimbulkan pertanyaan besar tentang transparansi dan efisiensi pengelolaan BBM di Indonesia. Kondisi ini membuat masyarakat, termasuk mungkin inti-inti semua ya, semakin mempertanyakan mengapa BBM di Indonesia cenderung lebih mahal dibandingkan Malaysia. Padahal keduanya sama-sama berada di kawasan Asia Tenggara, belum gitu tetangga lagi, ya kan? Sebagai perbandingan, berdasarkan halaman Ringgit Plus, harga BBM RON 95 di Malaysia bulan Maret itu hanya 2,05 ringgit per liter atau sekitar 7.565. RON 95 loh Bren, bisa kalian bayangkan. Di Indonesia itu yang dijual kalau nggak salah ya, kalau admin salah tolong dibenarkan. Yang di Indonesia itu RON 90 untuk Pertalite dan RON 92 untuk Pertamax. Dan pengoplosan kemarin kan RON 90 diubah seolah-olah menjadi RON 92 gitu ya. Kalau nggak salah seperti itu. Ya, ini di Malaysia ini malah RON 95, lebih secara kualitas, secara apapun bagus untuk mesin, harganya pun malah hanya 7.500. Kalau Pertamax di sini kan 12.000 sekian kan. Hampir separuhnya loh, lebih murah. Bahkan BBM dengan kualitas yang tipe tertinggi ya, mungkin di Indonesia ini nggak ada mungkin ya, seperti RON 97 masih tergolong murah, yakni 3,38 ringgit per liter atau sekitar 12.480 rupiah. Harga Pertamax di sini itu kalau dibelikan BBM Petronas itu mendapatkan RON 97 ya. Sedangkan di Indonesia harga BBM dengan spek serupa bisa jauh lebih tinggi ya. Salah satu faktor utamanya adalah kebijakan subsidi BBM yang diterapkan pemerintah Malaysia. Berbeda dengan Indonesia, pemerintah Malaysia justru memberikan subsidi untuk BBM dengan kualitas lebih tinggi seperti RON 95. Selain itu Malaysia juga menerapkan automatic pricing mekanisme APM yang memungkinkan harga BBM menyesuaikan dengan harga minyak dunia. Nah, jika harga minyak global naik, subsidi ditingkatkan, itu ya. Untuk menekan harganya sama, jadi harganya itu nggak naik turun, Bren. Jadi kalau harganya minyak dunia naik, subsidinya yang juga dinaikkan, tapi harganya tetap gitu loh. Dan sebalikannya, jika harga minyak turun di bawah 81 USD per barel, maka subsidi dikurangi dan pajak mulai diberlakukan. Jadi harganya tetap ya. Dan nomor 2, ini nggak bisa dipungkiri, Malaysia negara pengekspor minyak dengan Petronas yang sudah dikdaya ya di mana-mana ya. Faktor lain yang membuat BBM di Malaysia lebih murah adalah status sebagai negara pengekspor minyak. Malaysia memiliki cadangan minyak yang cukup untuk kebutuhan dalam negeri dan mampu mengekspor ke luar negeri. Nah sebaliknya, Indonesia justru merupakan negara pengimpor minyak
dengan hampir 50% kebutuhan minyak di dalam negeri mentah ya harus dibeli dari luar negeri. Akibatnya jika harga minyak dunia naik, Indonesia terkena dampaknya karena harus membayar lebih mahal untuk impor minyak mentah. Nah sebaliknya, Malaysia justru bisa mendapat keuntungan saat harga minyak dunia naik karena nilai ekspornya meningkat. Nah, dan yang ketiga adalah faktor geografi. Perlu kalian ketahui bahwa Malaysia memiliki wilayah yang lebih kecil dan lebih mudah dijangkau dibandingkan Indonesia sehingga distribusi BBM jauh lebih efisien. Infrastruktur jalan raya di Malaysia lebih terintegrasi, memungkinkan pengiriman BBM dengan biaya transportasi yang lebih rendah. Nah, sebaliknya di Indonesia harga BBM mahal karena negara kepulauan dan luas ya, yang harus melibatkan transportasi darat, laut, hingga udara. Jarak antar pulau yang jauh menyebabkan biaya distribusi lebih tinggi. Nah, dan alasan terakhir, jumlah kendaraan dan populasi, alasan keempat. Jadi jumlah kendaraan di Malaysia yang lebih sedikit dibandingkan Indonesia juga menjadi faktor pendukung harga BBM yang lebih murah. Semakin banyak kendaraan, semakin tinggi permintaan BBM, yang berarti pemerintah harus mengalokasikan lebih banyak subsidi. Di Malaysia, dengan jumlah kendaraan yang lebih rendah, pemerintah bisa mengelola subsidi dengan lebih efisien sehingga harga BBM di sana tetap stabil. Nah teman-teman, video tadi itu adalah video yang menjelaskan kenapa harga BBM di Malaysia itu jauh lebih murah dibanding dengan harga BBM di Indonesia. Dari beberapa faktor yang disebutkan tadi ya teman-teman, anehnya itu kok bisa BBM di Indonesia itu harganya lebih mahal dan selalu rugi gitu. Padahal kan kita rakyat Indonesia, masyarakat Indonesia beli BBM itu tidak pernah ngutang teman-teman. Kita selalu beli cash gitu. Aneh ya teman-teman ya. Ruginya itu dari mana juga begitu. Petronas ini sebentar lagi ya di bulan Mei akan menjalin kerjasama dengan Vietnam. Selamat untuk Petronas Malaysia, semoga kerjasama yang dijalani dengan Vietnam akan menjadi lebih maju, lebih besar, dan lebih sukses ke depan. Oke teman-teman, itu tadi video yang bisa kita ambil sebagai pengetahuan baru untuk kita semua. Sekian video dari saya. Apabila ada salah kata dari awal sampai akhir, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Kita bertemu lagi di video selanjutnya bersama saya Dia Ivanovic. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.